Halo semua, kembali lagi dengan saya Ria yang bukan Ricis tentunya. Dan seperti biasa, saya akan membacakan alur cerita film yang diangkat dari kisah pada tahun 1971 dengan jalan ceritanya yang sangat sederhana. Bahkan film ini cuma diperankan oleh 2 orang saja. Meskipun minim pemain, film ini layak untuk kita review. Karena jalan ceritanya menceritakan tentang seseorang yang akan melakukan perjalanan bisnis menggunakan mobil kesayangannya. Ia bernama David. Namun, di tengah perjalanannya, di hamparan gurun dengan jalan yang sangat sepi serta cuaca pada saat itu sangatlah terik hingga membuat kepalanya keringetan serta tenggorokannya kering dan apesnya David, ia malah bertemu dengan truk tua berkarat yang dikemudikan oleh seorang psikopat misterius yang dari awal tidak pernah menampakkan wajah kopetnya. Lalu, selamatkah David dari ancaman sopir kopet misterius ini? Dan inilah alur cerita film The Tarung. Film ini dibuka dengan seorang pria yang sedang melakukan prepare untuk perjalanan bisnis yang jarak tempuhnya tidak dijelaskan di filmnya. Namun bisa disimpulkan kalau pria yang kita sebut namanya David ini adalah pejuang COD. Dan setelah semua dirasa sudah siap, David pun langsung OTW menggunakan mobil kesayangannya sambil asyik menikmati perjalanan dengan mendengarkan radio RRI cabang Florida. Nampak sekali cuaca pada saat itu sangat-sangatlah panas hingga membuat David ingin cepat-cepat menemukan warung untuk menepi sambil minum es teh. Namun apesnya, di tengah perjalanan ia bertemu dengan truk yang sudah karatan dan berjalan sangat pelan. Dan seperti halnya kita, jika ada pengendara truk yang berjalan di depan kita dengan sangat pelan, tentu saja kita akan otomatis mendahulunya. Apalagi truk di depan kita pantat besinya keluar kebulan hitam tebel. Aduh ya ampun, ngeri banget deh ini pokoknya ya. Yang dinamakan asap knalpot. Lantas hal itu pun yang dilakukan oleh David. Ia berusaha menyalip truk dengan mengklakson terlebih dahulu. Dan karena klakson itulah awal petaka ini dimulai. Dan setelah David mendahului truk tua itu, tak disangka truk itu melaju dengan kencang kemudian mendahului David kembali. Hingga kejadian tersebut berulang-ulang, adegan saling salib terjadi hingga membuat David berhasil mendahului truk tersebut dan membuat David kehausan. Lalu ia pun memutuskan untuk berhenti di pom bensin mengisi bahan bakarnya. Namun tak berselang lama, truk itu juga datang dan parkir di samping David. Setelah terisi penuh, David melanjutkan perjalanannya. Namun di jalan ia malah ketemu lagi dengan truk reot yang tadi. Dan truk itu malah menghadang mobil David agar ia tidak bisa mendahuluinya. I'm in no mood to play games. Let's go. Well, it's about time, Charlie. Namun dengan perasaan sedikit dongkol, David pun mendahului truk itu dengan melewati jalan berbatu. Dan sialnya, David malah oleng lalu menabrak pagar di depan restoran. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menenangkan diri di dalam restoran. Namun siapa sangka ketika ia melihat keluar jendela, ia melihat truk kopet itu lagi yang sedang diparkir di seberang restoran. Seketika itu ia mencurigai salah satu pelanggan restoran dan karena tidak terima, orang yang ia curigai pun mengajaknya gelut. Setelah itu pelanggan yang ia curigai itu pergi, namun membawa truk lain. Lah, ternyata si David ini salah orang dong. Tak selang berapa lama, truk yang menerornya pun pergi. Setelah mengetahui truk itu sudah pergi, akhirnya David pun melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai di sebuah rel kereta, ia pun berhenti menunggu kereta barang melintas. Dan lagi-lagi, truk kopet tiba-tiba muncul dari arah belakang lalu mendorong mobil David agar masuk ke jalur rel. Dengan sekuat tenaga, David pun melawannya. Akhirnya David berhenti agak lama di tepi jalan, menunggu truk itu lewat agar ia tidak diteror lagi. Namun ternyata lagi-lagi ia bertemu dengan truk itu. Truk tersebut juga ternyata berhenti menunggu David. David yang saat itu panik dan tidak tahu harus berbuat apa,
Akhirnya dia pun ke wartel untuk menelpon seseorang. Dan ketika si David sedang menelpon, tiba-tiba truk kopat itu melaju dengan kencang dan menabrak wartel tersebut. Untung saja David melompat di waktu yang tepat. Dan jika tidak, bisa jadi geprek dong dia. Ya kan? Kasihan. Oke. Kemudian David memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Namun sialnya, truk tadi menunggunya di jalan. Ia berhenti cukup lama sambil menunggu truk itu lewat. Namun truk itu tetap saja menunggunya. Dengan terpaksa, ia melanjutkan perjalanannya lagi. Dan seperti dugaannya, truk itu pun mencoba menghalangi jalan David. Dan dalam aksi kejar-kejarannya itu, mobil David terlalu panas dan hampir saja ia tidak bisa melewati tanjakan bukit. Dan tabrakan dengan truk tersebut hampir tak terhindarkan. Dengan berani, ia pun memutuskan untuk mengajak duel truk kopet tersebut. Meskipun ukuran mobil mereka tidak sebanding, David nekat memutar mobilnya. Kemudian ia mengganjal pedal gas dengan tasnya, dan di detik-detik terakhir ia melompat dari mobilnya. Alhasil mobil dan truk itu bertabrakan dan meledak. Truk tua kopet itu akhirnya masuk ke jurang dan saat itu pula David merasa lega. Mantap. Entah maksudnya apa ketika truk itu masuk ke jurang, David melempar batu-batu kecil di tengah-tengah matahari terbenam. Lalu David melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sejauh 3000 km. Dan sesampainya di tujuan, sepatunya jebol, kakinya patah, lalu ia pun masuk rumah sakit dan meninggoy. Dan tentu saja ini ending yang aku karang. Karena ending dari film Duel ini sangat memumetkan. Aduh. Dan film ini pun tamat. Film ini hanya berdurasi 90 menit dan dengan biaya yang murah, namun bisa menyajikan film thriller yang cukup baik dan bisa dinikmati sekaligus menegangkan. Satu hal yang menarik dari film ini adalah ini hanya diperankan oleh David. Ya, secara sopir truknya nggak kelihatan mukanya. Mungkin dia terlalu tampan atau apa gitu, aku juga nggak ngerti ya. Jadi bisa dibilang David lah pemeran satu-satunya di film ini. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mendahului truk. Oke, saya Ria, sampai jumpa di video selanjutnya.